di Kamis pagi ini dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita selalu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali membahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita masih dalam bab adab-adab ketika membaca Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama itu menghadirkan rasa ikhlas di dalam diri kita ketika membaca Al-Quran. Membersihkan mulut kita sebelum membaca Al-Quran dalam keadaan yang suci, di tempat yang nyaman, suci, disunahkan juga di masjid, lalu kemudian menghadap ke arah kiblat, lalu berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum dan setelah membaca Al-Quran, lalu kemudian mengawalinya dengan membaca basmalah di setiap surat, kecuali surat At-Taubah, bara'atun minallah. Selanjutnya pada pagi hari ini kita akan meneruskan pembahasannya masih terkait dengan adab-adab membaca Al-Quran. Yang selanjutnya adalah disunahkan untuk mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran. فَإِذَا شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَكُنْ شَأْنُهُ الْخُشُوعُ وَالتَّدَبُّرُ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ. Maka Imam An-Nawawi dalam kitab ini menjelaskan disyariatkan untuk pembaca Al-Quran ketika ingin membaca Al-Quran, maka dia menghadirkan rasa khusyuk di dalam dirinya. Caranya adalah dengan mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, merenungi Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala azza wa jal, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak memahami Al-Quran ketika membaca Al-Quran? Lalu di ayat yang lain surat Shad ayat 29 Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkara ulul albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qur'an adalah kitab yang Allah turunkan yang mana di dalamnya penuh dengan keberkahan. Maka ketika ingin mendapatkan keberkahan Al-Qur'an, makalah baca Al-Qur'an, liyadabbaru ayatih, dengan menghayati ayat-ayatnya, memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, di sini Imam Nawawi meriwayatkan, rawaina an Bahz bin Hakim, dari Bahz bin Hakim, anna Zurarah Ibn Aufa At-Tabi'in Al-Jalil, bahwa beliau meriwayatkan dari Zurarah bin Aufa, yaitu seorang tabi'in yang mulia. Amma hum fi salatil fajr faqara'a hatta balagha. Ketika Zurarah bin Aufa mengimami salat subuh, maka ketika membaca surah Al-Mudaththir ayat 8 dan 9, fa idza nukira fin naqur fadzalika yaumun asir. Maka apabila sangkakala telah ditiup, maka hari itu akan menjadi hari-hari yang sulit bagi setiap orang yang beriman. Lalu kharra mayyitan qala Bahz fakuntu fi man hamalahu. Lalu Zurarah bin Aufa langsung roboh, langsung meninggal dunia. Nah, maka oleh sebab itu ketika kita sering menghayati Al-Quran, maka ini seorang tabi'in yang mulia, wafatnya dalam keadaan membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran. Lalu dalam bab yang masih sama, tadabbur Al-Quran ini dijelaskan, dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu ada 5 perkara. Qiraatul Quran bitadabbur. Jadi membaca Al-Quran dengan mentadaburinya. Jadi salah satu obat hati yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan mentadaburinya, memahami kandungannya, menghayati isinya. Wa khala'ul batan, mengosongi perut, yaitu sering puasa. Wa qiyamul lail, mendirikan sholat malam. Wa tadarru'u inda sahur, berdoa ketika waktu sahur. Wa mujalasatus salihin, dan sering duduk bersama orang-orang yang soleh. Ini merupakan obat-obat hati yang dijelaskan dalam kitab At-Tibyan ketika menjelaskan tentang tadabbur Al-Quran. Lalu yang berikutnya adalah mengulang-ulang ayat tertentu untuk tadabbur. Jadi cara tadabbur juga adalah mengulangi ayat-ayat tertentu yang kita pahami sebagai sarana kita untuk mentadaburi Al-Quran.
Wa an Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu annahu karrara hadhil ayat hatta asbah. Maka dia mengatakan, sungguh aku mengulang-ulang sebuah ayat sampai pagi, yakni ayat surat Al-Jasiyah ayat 21 yang berbunyi, am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an taj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa Allah akan memperlakukan mereka sama seperti orang-orang beriman, yaitu dalam kehidupan dan kematian? Alangkah buruk penilaian mereka. Surat Al-Jasiyah ayat 21. Maka Imam Tamim Ad-Dari mengulang-ulang ayat tersebut karena tahu paham artinya. Maka Allah tidak akan menyamakan hidup seorang yang sering melakukan kejahatan dengan orang-orang yang beriman, beramal soleh. Lalu wa'an Abbad ibni Hamzah qala dakhaltu ala Asma wa hiya taqra'u. Dari Abbad bin Hamzah berkata ketika beliau mengunjungi Asma, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sedang membaca Al-Quran. Surah At-Tur ayat 27. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Asma sedang mengulang-ulang ayat tersebut, surat At-Tur ayat 27. Lalu Ibnu Mas'ud juga ketika membaca waqur rabbi zidni ilma, surat Thaha ayat 114, rabbi zidni ilma, mengulang-ulang ayat tersebut, ya Allah tambahkanlah ilmu kepada kami. Lalu dicontohkan juga dari Sa'id bin Jubair ketika membaca surah Al-Baqarah ayat 28, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Maka takutlah kepada Allah, kepada hari ketika kita semua kembali kepada Allah. Ini yang disunahkan ketika mentadaburi Al-Quran. Jadi dilihat dari tadabur yang disunahkan, yang dicontohkan para sahabat, para orang-orang soleh, mentadaburi Al-Quran itu penuh rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azabnya dan berharap akan rahmatnya. Jadi kita mentadaburi Al-Quran dengan penuh rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, adab membaca Al-Quran berikutnya adalah menangis ketika membaca Al-Quran. Karena Allah dijelaskan di kitab ini, al-bukai fi halil qira'ah wa huwa sifatul arifin. Nah, menangis ketika membaca Al-Quran merupakan sifat orang-orang yang arif, orang-orang yang bijaksana. Wa syi'aru ibadillahi salihin. Dan ini merupakan tanda-tanda hamba Allah yang saleh. Membaca Al-Quran dan menangis ketika membaca Al-Quran, ketika mentadaburinya, maka ini merupakan tanda-tanda hamba Allah yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk Bapak Ibu sekalian. Qala Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakhiru lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a, surat Al-Isra ayat 109. Mereka menyungkurkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sujud Bapak Ibu, sambil menangis dan sambil menangis, dan itu menambah kekhusyuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada hadis dari riwayat Ibnu Majah, di kitab ini dijelaskan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an wabku." Bacalah Al-Qur'an dan menangislah. Fa in lam tabku fatabku. Ketika kalian tidak bisa menangis, paksa untuk menangis. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Berkata Imam Ghazali, semoga Allah merahmatinya, al-buka mustahabun ma'al qiraati wa indaha. Menangis disunahkan ketika membaca Al-Quran ataupun mendengarkan bacaan Al-Quran. Qala wa tariquhu fi tahsilihi an yuhdira fil qalbil huzn. Caranya adalah dengan menghadirkan di dalam hati rasa yang penuh takut akan azab Allah. Ba'an yata'ammala ma fihi minat tahdidi wal wa'idi syadid. Nah, dengan memperhatikan apa yang di dalam ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wal wathaiqil wal uhud, dan perjanjian apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tsumma yata'ammala taqsiruhu fi dzalik, dan juga menghadirkan rasa
kelalaian kita akan ancaman Allah yang sering kita kesampingkan, dan juga janji Allah yang tidak kita lakukan. Menghadirkan rasa lalai akan hal tersebut. Fa illam yahduru huznun wa bukmun kama yahdurul khawas. Apabila kita tidak bisa menghadirkan rasa takut, sedih, dan nangis seperti orang-orang yang Allah kasih karunia untuk bisa akan hal tersebut, falyabki ala faqadi dzalik. Maka menangislah akan ketidakmampuan kita memahami hal tersebut. Maka ketika ingin menghadirkan rasa tadabur untuk bisa menangis membaca Al-Quran, maka kita harus memperhatikan ancaman-ancaman Allah di dalam Al-Quran dan juga memperhatikan janji Allah di dalam Al-Quran. Kalau kita tidak bisa dapat memahami ancaman dan janji Allah tersebut, maka menangislah karena ketidakmampuan kita untuk memahami hal tersebut. Jadi menangis ketika membaca Al-Quran merupakan langkah tadabur kita ketika kita membaca Al-Quran. Lalu tak bosan mengingatkan adab berikutnya dalam membaca Al-Quran, yakni adalah membaca dengan tartil. Maka kita sudah mempelajari tahsin Al-Quran, maka waktunya ketika kita membaca Al-Quran mempraktekkan bacaan Al-Quran yang tartil. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Yaitu hendaklah kalian membaca Al-Quran dengan tartil. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Ummi Salamah, annaha na'atat qira'atan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qira'atan mufassaratan harfan. Yakni bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bacaan yang sangat jelas huruf-hurufnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari dalam rangka ikhtiar kita bersama Al-Quran, yakni membaca Al-Quran dengan jelas huruf per hurufnya. Bahkan kemuliaannya adalah dijelaskan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ketika seorang ulama ditanya, ada dua orang pemuda yang membaca Al-Quran, qara'a ahaduhuma Al-Baqarah wa Ali Imran wal akhar Al-Baqarah wahdaha. Satu pemuda membaca Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran, dan satunya lagi membaca Al-Quran surah Ali Imran saja. Wa zamanuhuma wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma sawa'un. Lama membacanya, lama ketika duduknya, lama ketika sujudnya, itu sama. Yang satu Al-Baqarah dan Ali Imran, yang satunya Ali Imran saja. Tapi lama membacanya, sujudnya, rukuknya itu sama. Maka ulama tersebut mengatakan alladzi qara al-Baqarah wahdaha afdal. Maka orang yang membaca Al-Baqarah saja itu merupakan orang yang paling afdal. Karena pastilah orang yang membaca Al-Baqarah itu memperhatikan setiap huruf demi hurufnya. Sebagai ikhtiar dia membaca Al-Quran dengan tartil mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tartil ini merupakan langkah tadabur juga. Wa qala al-ulama, para ulama berkata, at-tartilu mustahabun litadabbur wa li ghairi. Karena at-tartil, membaca Quran dengan tartil jelas huruf-hurufnya, merupakan sunnah untuk kita bisa tadabur menyelami Al-Quran. Dan juga langkah kita untuk memuliakan Al-Quran, menghormati Al-Quran. Wa asyaddu ta'thiran fi qalbi, karena itu akan lebih mempengaruhi hati kita. Jadi kita sudah mempelajari adab-adab membaca Al-Quran dari awal, menghadirkan rasa ikhlas, membersihkan mulut sebelum membaca Al-Quran, suci dalam keadaan suci ketika membaca Al-Quran, di tempat yang suci dan nyaman ketika membaca Al-Quran. Salah satunya disunahkan di masjidnya Allah Subhanahu wa taala sebagai syiar kita, menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, lalu kemudian menghadap ke arah kiblat, lalu kemudian mengawali dengan ta'awud dan mengakhirinya juga dengan ta'awud sebagai sunnah daripada salafun saleh kita yang mengajarkan kepada kita, lalu mengawali dengan basmalah, mentadaburi Al-Quran, lalu mengulang ayat-ayat tertentu ketika kita mentadaburi Al-Quran, lalu menghadirkan rasa sedih, takut, hingga kita menangis ketika membaca Al-Quran,
lalu kemudian membaca Al-Quran dengan tartil. Inilah adab-adab membaca Al-Quran yang dijelaskan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi pada pertemuan kali ini. Wa minan nasihah lahu bayanu adabi hamalatihi wa tullabi. Bagian dari nasihat adalah ketika kita semua saling mengingatkan adab-adab ketika membaca Al-Quran kepada penghafal Al-Quran dan juga orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa kita teruskan ke anak-anak kita nantinya sebagai sarana kita menjadikan diri kita soleh dan juga keturunan kita soleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dalam suasana Idul Adha, di mana Idul Adha ini adalah tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi Ibrahim menjadikan dirinya soleh, taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah memerintahkan dalam mimpinya Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim memanggil anaknya Nabi Ismail, mengatakan bahwa aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih engkau ya Ismail. Karena ayah yang soleh, ayah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan lihat jawaban dari anaknya. Qala ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Jadi mudah-mudahan apa yang Buya sampaikan dan apa hikmah dari Idul Adha ini menjadikan diri kita soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebab solehnya anak-anak keturunan kita. Solahul aba lisababin solahul abna. Kesolehan seorang orang tua ayah menjadi sebab kesolehan anak-anaknya. Mudah-mudahan kita semua Allah bantu untuk istiqomah menjadi orang-orang yang soleh dan selalu istiqomah duduk bersama guru-guru mulia kita yang soleh, mendampingi guru-guru mulia kita. Mudah-mudahan itu ikhtiar kita membersihkan hati kita dan menjadikan diri kita soleh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satarta. Aib masa lalu kami tutup ya Allah dunia dan akhirat. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah yang berhutang, mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala maridan illa syafaita. Ya Allah yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Anugerahkan keberkahan kesehatan. Jadikan penyakitnya sebagai penggugur dan pelebur dosa-dosanya. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah yang memiliki rencana, mudahkanlah untuk maslahatannya hidupnya di dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran azizan mu'azzara. Allahumma arzuqhum fathan mubina ya rabbal alamin. Allahumma fadil masjid al-aqsa. Allahumma tahiril masjid al-aqsa. Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin, ila rihabil salihin, ila rihabil muttaqin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana